perhitungan artistik dari Dunkel yang kita ambil. Setelah Anda melihat wujud performa calon bahan bonsai yang Anda minati itu, maka tentu yang pertama-tama adalah apa yang tampak dulu. Ketika Anda melihat gerak batangnya, misalnya gerak batangnya sudah sangat menarik, sangat dinamis, atau tidak banyak gerak tapi secara perhitungan Anda bisa menjadikannya bonsai formal yang bagus, misalnya bonsai formal upright atau cokan ya, tegak lurus yang bagus, maka baru kemudian Anda melihat yang lain, misalnya perakarannya. Untuk bonsai-bonsai yang cenderung dinamis, cenderung geraknya tidak beraturan, maka aspek akar ini tidak begitu penting. Artinya kalau akarnya bagus, syukur. Kalau akarnya tidak bagus, maka yang kita pertaruhkan nanti adalah bagaimana kita melakukan penata laksanaan dari gerak dasar yang dimiliki oleh bahan itu. Tetapi ketika Anda mendapatkan bahan yang misalnya lurus dan Anda perhitungkan ini bisa menjadi bonsai formal yang bagus, maka tentu Anda juga harus melihat perakarannya. Kalau perakarannya bagus, tentu ini harta karun bagi Anda, bisa menjadi harta karun bagi Anda. Kalau tidak bagus, Anda juga harus memiliki perhitungan bahwa bonsai ini tetap bisa saya kerjakan dengan perhitungan artistik yang Anda miliki. Jadi semuanya tentu saja bergantung persepsi yang sudah Anda miliki, wawasan yang sudah Anda miliki tentang seni bonsai, tentang bahan bonsai. Jadi sebenarnya semua bahan itu tentu saja bisa dikerjakan. Bahan yang orang bilang itu patah wedus itu pun bisa kita kerjakan menjadi bonsai yang baik. Tetapi bonsai yang baik belum tentu menghasilkan nilai yang tinggi, karena bagaimanapun sebagus apapun, kalau bahan itu tidak bernilai tinggi dari segi artisnya, dia juga akan menjadi bonsai yang bagus, tetapi mengangkat nilainya yang sulit. Karena itu ketika Anda berburu bonsai, syukur kalau Anda mendapatkan bahan yang secara perhitungan artistik itu sudah sangat bagus. Nah, sehingga ketika Anda melakukan penata laksanaan, dia akan menjadi bonsai yang bernilai tinggi. Tetapi tanpa pemahaman seni rupa yang cukup, bahan yang bagus pun ketika Anda bertemu dengan orang yang memahami seni, memiliki pemahaman seni bonsai yang cukup, Anda akan kehilangan nilai itu, karena Anda mengerjakannya secara tanpa argumen artistik yang benar. Jadi orang akan menganggap ini jangan mati barang ini, tapi saya nggarapmu salah, orangnya alasannya ngawur, dan saya ngawur, sehingga kalau saya beli ini saya harus kudu tak nulin. Ini banyak yang terjadi. Sehingga nilainya bagi orang itu adalah kita menilai bahan, bukan nilai barang jadi atau barang semi. Karena dia harus melakukan ini banyak pengurangan, bahkan ngenul nih ya. Itu yang karena itu pertemuan semacam ini akan sangat bermanfaat kalau kita membuka diri untuk menerima informasi baru tentang seni bonsai.
Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ada yang lain? Pertanyaan Mas Dani, bikin bonsai yang sehingga mungkin menurut standar konteks. Ya. Ini dari Mas Darno ya. Membuat bonsai yang seindah mungkin. Perlu saya jelaskan bahwa pendekatan artistik dari penata laksanaan karya seni bonsai itu minimal ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan artistik murni, ya. Jadi pendekatan dengan konsep estetik murni. Jadi di bonsai dinilai sebagai seni murni yang menjadikan tanaman hidup di atas pot sebagai media karya, sebagai media bagi seorang seniman untuk mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan pandangannya dalam bentuk karya seni bonsai. Pendekatan estetik ini namanya ya. Jadi seorang seniman bebas mengungkapkan pemahamannya, mengekspresikan pemahamannya tentang seni bonsai, termasuk misalnya penggayaannya mau dibahas seperti apa, asal dia memiliki referensi, memiliki argumentasi yang jelas, maka itu boleh. Yang kedua adalah pendekatan pakumistik. Pendekatan pakumistik itu pebonsai dituntut untuk membuat karya seni bonsai berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di sesuatu komunitas atau organisasi. Misalnya dalam yang pertama tadi misalnya dikerjakan oleh KOSBI, Komunitas Seniman Bonsai Indonesia. Ya, pendekatan pakumistik dikerjakan oleh PPBI. Mana yang kita pilih kembali bergantung pada persepsi Anda tentang seni bonsai. Kalau Anda merasa bahwa seni bonsai itu harus mengikuti pakem itu, silakan, tidak apa-apa. Tapi Anda juga harus belajar banyak tentang teori-teori yang digunakan di dalam organisasi PPBI, di mana ketika kita melakukan penata laksanaan bonsai, kita harus memperhitungkan betul mulai dari percabangan yang paling bawah hingga mahkotanya. Karena dalam pemahaman konsep pakumistik, bonsai itu dimulai dari akar dan berakhir dengan mahkota. Tetapi pendekatan estetik bonsai itu dimulai dari akar dan diakhiri dengan tajuk, ya. Jadi akar dan tajuknya tidak harus menjadi mahkota. Karena itu kedua-duanya boleh dikerjakan, karena persepsi kita tentang seni itu juga berbeda-beda, dan itu sah-sah saja Anda memilih yang mana. Secara teori, seorang seniman itu harus mengerjakan hasrat seninya, harus mengikutkan penafsirannya, ya, penafsirannya tentang apa yang dikerjakan. Jadi interpretasi, ya, dalam bahasa seni. Interpretasi itu penafsiran ulang dari sesuatu untuk kita simpulkan, ya, kita simpulkan masuk ke dalam hati kita keluarkan kembali sebagai pendapat, sebagai bahasa, sebagai ungkapan dalam melakukan sesuatu. Jadi ketika Anda memandang sebuah pohon tua, okay, itu akan muncul persepsi Anda, pohon tua itu karakteristiknya seperti ini, ya. Ternyata di Indonesia itu begitu banyak fenomena pohon yang tidak dimiliki di negara-negara lain, apalagi yang subtropik, yang hanya memiliki pohon-pohon terutama yang dari jenis-jenis juniper, jenis-jenis apa? Ya, jenis-jenis cemara, yang otomatis hampir semuanya berbentuk segitiga. Di Indonesia, karena negara tropis, justru sangat banyak fenomena pohon yang tidak dimiliki oleh
negara-negara di negara sekutu, apalagi di negara yang lebih dingin lagi. Justru di Indonesia Anda akan sulit menemukan cabang pertama dari sebuah pohon itu yang paling besar. Itu akan sulit menemukan. Coba lihat di lingkungan Anda. Anda akan sulit menemukan pohon yang punya mahkota, kecuali pohon-pohon tertentu seperti minju misalnya, gitu. Minju cenderung segitiga, ya. Tetapi pohon-pohon yang lain itu terembusi seperti lapis dan lain-lain, bahkan pohon rambutan, gitu. Itu tidak punya mahkota, dan itu yang harus kita cermati. Dan kemudian bagaimana dia praktiknya menjadi bentuk bonsai, itu yang kita namakan dengan interpretasi pemahaman kita. Kemudian wawasan kita, ilmu yang sudah kita miliki, referensi kita tentang irama, tentang komposisi, ya, tentang keseimbangan, itu yang harus kita pertaruhkan di dalam penata laksanaan karya itu. Nah, era sekarang ini dalam penata laksanaan karya seni bonsai, berdasarkan pendekatan estetik itu, kita sudah masuk ke era yang penata laksanaan seni yang konseptif, ya, konseptual, ya. Jadi setiap kita melakukan penata laksanaan pembuatan karya seni, kita harus paham konsep. Kita harus apa sih yang tak omong nih dengan media ini, dengan media yang saya garap ini, mau saya kerjakan seperti apa supaya jadi seperti apa yang saya pertaruhkan. Jadi kalau biasanya dengan bahan seperti ini, orang pasti akan mengerjakan begini, itu Anda harus paham. Dengan bahan ini, rata-rata orang akan mengerjakannya seperti ini. Pertama, kalau Anda sudah paham itu, maka kalau saya seperti apa? Apakah saya akan sama dengan orang-orang itu, atau saya memberikan penawaran yang lain? Kalau saya akan buat seperti ini supaya berbeda dengan orang lain. Itu bedanya seniman dengan pengrajin, ya. Kalau pengrajin hanya menggunakan keterampilannya untuk membuat citra supaya dia menjadi seperti bonsai. Tapi seniman harus mempertaruhkan kemampuannya untuk menawarkan sesuatu yang mungkin yang beda dengan orang lain. Jadi keindahan seperti apa yang dihasilkan oleh seniman bergantung kepada sejauh mana dia sudah mengolah dirinya, mengolah kemampuannya, mengolah wawasannya, merangkum informasi-informasi yang berhasil masuk ke dalam memori otaknya untuk digunakan di dalam membuat karya seni itu. Ini sangat, karena nilai luhur seorang manusia itu terletak pada sejauh mana orang itu berhasil mengeksplorasi otaknya, mengeksplorasi kemampuannya, dan itu terletak pada kemampuan otak kita dalam menyerap informasi, kemudian melakukan korelasi informasi untuk menjadi cara berpikir, menjadi pola pikir kita. Itu sesungguhnya manusia dalam hal apapun, sesungguhnya seperti itu. Pertanyaan lanjutan dari Mas Harno. Ya. Ketika saya katakanlah sudah mengekspresikan apa yang ada di pikiran saya kepada pohon saya. Nah, ketika saya mau mengikutkan pohon saya ini kepada sebuah kontes. Nah, satu pertanyaan penting, bagaimana membentuk sinkronisasi antara ekspresi dari jiwa batin seni saya menjadi sinkron di jiwa batinnya juri, biar itu gembira kan? Ceritanya begitu. Nanti bagaimana sinkronisasinya?
Ini pertemuan awal, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Jadi sebenarnya di ruang dada kita itu ada jantung, ya. Itu ada jantung. Di jantung inilah tempat resonansi rasa. Jadi setiap sesuatu informasi yang datang kepada kita itu akan merangsang jantung untuk menanggapi informasi itu. Dia akan meresonansi setiap informasi yang masuk. Contoh, ketika Anda mendengar informasi seseorang orang yang paling yang dicintainya misalnya terkena musibah, dia akan kaget, ya, akan kaget karena dia memiliki persepsi bahwa orang itu adalah orang yang sangat dekat dengan dirinya. Tetapi bagi orang lain yang mendengar berita itu, sedangkan orang itu membenci orang yang terkena musibah, dia bisa berbeda persepsinya. Syukurin, gitu. Ya bisa begitu ya. Jadi resonansi jantung kita itu akan memberikan respon terhadap semua informasi yang masuk kepada kita, termasuk dalam hal-hal yang sangat halus di dalam sebuah karya seni bonsai. Ketika kita melakukan penata laksanaan karya, maka kita sesungguhnya secara sadar atau tidak sadar kita sedang mengupayakan, ya, sedang mengungkapkan pendapat kita, isi hati kita, ya, tentang sesuatu. Wawasan kita tentang seni bonsai itu tertangkap dalam karya seni bonsai, tertangkap oleh orang yang melihat, oleh penikmat ketika dia melihat karya kita. Karena itu ketika kita berkarya, maka kita berharap orang akan mampu membaca karya kita dan sependapat dengan kita, sehingga dia mengatakan karya ini bagus. Kalau persepsi orang itu tidak sesuai dengan persepsi kita, bisa dua macam. Karya ini bisa memberikan kejutan, ya. Jadi shock art bisa memberikan kejutan. Oh, ini karya ini beda dengan yang lain. Apanya yang bisa yang membuat ini beda? Kemudian orang baru melakukan analisa secara lebih detail. Oh, ternyata ini beda karena dia berani melakukan hal ini yang orang lain tidak berani mengerjakannya. Orang lain kalau ada cabang seperti ini pasti akan diarahkan ke sini. Tapi ini tidak, ini masih diarahkan ke sini dulu, baru dibuat ke sini, misalnya seperti itu. Yang kedua, persepsi orang itu masih tidak memenuhi, ya, tidak cukup untuk menilai karya Anda.